Kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu hal yang sangat penting terutama di bulan puasa atau bulan Ramadan ini. Tentunya kita semua ingin tetap memiliki nafas yang fresh, kemudian tidak ada bau mulut pada saat kita berpuasa. Oleh sebab itu, ayo kita cari tahu apa saja yang harus kita lakukan dalam menjaga kondisi gigi dan mulut kita selama berpuasa bersama dengan Dokter Gigi Siti Zaidah, spesialis bedah mulut dalam Sekilas Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali keluarga sehat di Sekilas Sehat. Baik keluarga sehat semua, pada hari ini kita sudah menjalankan puasa. Kalau tidak salah, mungkin sudah sekitar 1 minggu lebih kita menjalankan puasa. Dan pada hari ini kita bersyukur sekali bahwa kita akan kedatangan salah seorang tamu kita, Dokter Gigi Siti Zaidah, spesialis bedah mulut. Beliau ini adalah salah seorang pelopor baksos bibir sumbing yang sudah sangat-sangat terkenal di Nusa Tenggara Barat. Baik, terima kasih banyak dokter atas sama-sama. ini. Terima kasih sudah diundang. Ya, alhamdulillah ya dokter ya. Alhamdulillah Gimana sehat. puasa ini dok? Alhamdulillah lancar, sehat. Mudah-mudahan dokter Dewi juga sehat ya. Alhamdulillah dokter. Aduh, kalau kita berbicara tentang bedah mulut, memang banyak yang mungkin keluarga sehat belum tahu seperti apa sih ranahnya spesialis bedah mulut. Iya, betul sekali. Karena banyak kali kita itu mengenal hanya dokter giginya saja. Iya. Tapi untuk spesialis bedah mulut mungkin ada beberapa ranah yang lebih harus dikenal oleh Iya. masyarakat. Oleh sebab itu saya bersyukur pada hari ini tentunya keluarga sehat juga akan senang sekali mengetahui bahwa hari ini tamu khusus kita yakni Dokter Siti sudah datang hadir dan dapat mengisi materi kita tema hari ini yakni menjaga kesehatan gigi dan mulut selama bulan puasa. Insya Allah kita berbagi ya. Oke, kita berbagi sharing-sharing Iya. kita aja dokter. Jadi sebenarnya di bulan puasa ini Mhm. Iya, betul. Otomatis yang biasanya kita ada asupan makanan, ada asupan minuman, terus minuman ke dalam mulut dan sistem digestif kita atau sistem makan dan minum kita seringkali pada saat puasa ini terhambat. Ya. Mungkin ada beberapa masalah mungkin yang seringkali kita dapati terutama dengan gigi dan mulut. Betul sekali. Kira-kira masalah apa sih dok yang sering kali nih dokter dengar dulu? Mungkin kita sharing dari dokter baru kita masuk nanti ke sesi tanya jawab. Oke. Jadi kira-kira apa sih yang sering dokter? Oke, permasalahan yang paling sering di saat orang berpuasa ya dokter Dewi, mungkin bau mulut ya. Bau mulut. Iya, betul. Ini kita ngobrol seperti ini kan kurang nyaman ya Iya, dengan betul. bau mulut misalnya. Dikarenakan kurangnya seperti tadi dokter Dewi katakan, kurang makanan, tidak ada makanan dan minuman yang kita konsumsi sehingga produksi saliva atau air liur kita yang di dalam mulut yang fungsinya sebagai antiseptik alami itu bisa menjadi sedikit produksinya sehingga bakteri penyebab bau mulut itu bisa berkembang lebih banyak. Hal itulah yang menyebabkan bau mulut di saat berpuasa. Nah, itu bisa kita antisipasi, bisa kita atasi, bisa kita hindarkan agar tetap nyaman ngobrol bersama teman dan tetap fresh dan tidak ada bau mulut. Ya, itu baru salah satu faktor penyebab ya. Yang penyebab yang lainnya bisa disebabkan juga karena lubang gigi, misalnya ada karies gigi. Ya, bagi mungkin yang kurang rajin atau kurang ada kesempatan untuk memeriksakan gigi, sarannya sih sebaiknya rutin memeriksakan gigi dan mulutnya karena bau mulut itu tidak hanya berasal dari produksi saliva yang berkurang ini saja, tapi karena adanya karang gigi, penumpukan bakteri atau misalnya lubang gigi itu kan lebih banyak bakteri ya di dalamnya, sehingga bau mulut walaupun misalnya antisipasi udah dilakukan nih misalnya produksi salivanya udah bagus, tapi dengan adanya penumpukan bakteri di lubang gigi kan tetap memberikan aroma yang luar biasa ya. Itu yang biasanya
Betul terutama pada sekali. saat kita bersosialisasi. Memang sih saat ini mungkin karena kondisi masih pandemi dan sebagainya, mungkin tertutupi sedikit dengan adanya Masker, ya. betul. Tapi tetap saja pada saat kita berada di satu ruangan dengan keluarga, atau misalnya sekarang kan lagi trennya buka bersama. Iya. Pada saat buka bersama atau apa mungkin kita ingin senyum yang fresh, ngobrol Betul. yang happy, Iya, dengan yang mungkin lepas jadi, gitu iya, ya. kalau yang lepas malah menjadi kayak "Duh, malu nih karena Jadi ada tak komut," betul. dan sebagainya. Begitu keluarga sehat. Jadi memang yang utama mungkin pada saat puasa adalah dari mulut ya. Tapi di luar itu kan masih ada tadi Bu Dokter sempat sebutkan ada lidah, kemudian kita kenal juga ada karang gigi dan lain sebagainya ya Bu Dokter ya. Itu sebenarnya pada saat bulan puasa apakah itu menjadi salah satu yang bermasalah nggak Bu Dokter? Maksudnya Bu Dokter sering nggak menerima pada saat bulan puasa kan banyak yang bertanya boleh nggak sih sebenarnya saya ke dokter gigi periksa karang giginya atau mungkin untuk saya cabut gigi pada saat kita bulan puasa boleh nggak seperti itu sedikit Dok di-share? Iya, boleh. Jadi memang antisipasi kalau masalahnya adalah di lubang gigi, sebaiknya memang sebelum terjadi permasalahan yang Dokter Dewi katakan tadi, misalnya harus ada tindakan khusus misalnya pada saat bulan puasa, ternyata tiba-tiba infeksinya kambuh gitu terjadi, kemudian karang giginya mulai rese, mulai rewel ya, menyebabkan perdarahan, gusi, sikat gigi kok cepat berdarah, atau lubang giginya mulai sakit. Nah itu harus segera tindakan, walaupun dalam keadaan berpuasa selama masih untuk konservasi atau hanya tambal gigi, tindakan tambal gigi atau pembersihan karang gigi itu tidak ada masalah ya, karena kan yang membatalkan puasa adalah jika menelan. Iya betul. Kalau dikasih obat kumur terus ditelan sedikit nyuri-nyuri itu namanya batal puasa ya. Jadi kalau aman dikumur terus dibuang ya nggak ada masalah ya. Cuman kalau tindakan ekstraksi atau cabut gigi itu mungkin sedikit masalah karena pada saat pencabutan gigi mungkin tidak ada sakit sama sekali ya. Tetapi setelah itu obat biusnya habis, pasti akan terasa nyeri. Ya betul. Itu air mata pun bisa keluar kalau sakitnya ya kan. Lebih sakit ini ya daripada sakit gigi ya. Ini Dokter Dewi untung tidak pernah merasakan sakit hati nih. Alhamdulillah Dok. Jadi seperti itu. Jadi kalau cabut gigi tidak bisa dilakukan pada saat berpuasa mungkin ya, atau mungkin mau cari strategi deket-deket buka puasa kita cabut gigi segera kalau bisa tahan sakitnya ya. Jadi memang sebaiknya sih sebelum berpuasa ataupun tidak ada masalah dalam mulut kita, mungkin lebih rutin memeriksakan karena secara awam mereka tidak paham itu ada masalah dalam mulut itu. Yang lebih paham adalah dokter giginya pasti. Iya. Jadi mungkin lebih tepatnya Dok, karena kita harus minum obat anti nyerinya. Betul. Ya, setelah itu makanya lebih baik ada strategi khusus atau kalau bisa sebelum itu ya. Jangan ada tindakan ya. Betul. Betul. Itu menarik sekali. Jadi keluarga sehat apabila keluarga sehat nantinya ada lubang gigi ataupun ada karang gigi, jangan ditunda-tunda. Kalau memang ditemukan sebelum berpuasa, sebaiknya langsung dilakukan tindakan sebelum berpuasa. Iya, kalau betul. memang terjadinya pada saat berpuasa, jangan khawatir juga untuk datang ke dokter gigi. Iya. Jangan disimpan sakitnya. Jangan, sakit itu tidak enak. Sakit itu tidak enak. Betul Gitu ya. sekali. Baik. Nah, kita sudah membahas tentang itu. Saya ada beberapa pertanyaan dari keluarga sehat termasuk kemarin sore. Jadi ada dari Tuan S menanyakan, tadi mungkin sempat dokter sharing tentang masalah utamanya. Iya. Tuan S sempat menanyakan bagaimana cara mengantisipasi bau mulut pada saat puasa. Jadi tips and triknya ya kalau berpuasa untuk menghindari bau mulut, meminimalkan ya bau mulut. Karena tadi seperti yang saya katakan penyebabnya karena kurangnya volume air liur atau saliva sehingga produk berkurang untuk sebagai antiseptik.
itu sebaiknya konsumsi air 1,5 sampai 2 liter seperti kebiasaan kita sehari-hari sih ya harusnya ya. Jadi tetap sahur, buka puasa dan sebelum tidur ya, biar nggak kembung ya. Jadi sebaiknya tetap konsumsi air mineral 1,5 sampai 2 liter per hari untuk menjaga cairan dalam tubuh supaya benar-benar tidak kering. Kemudian banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur. Ya, karena buah dan sayur itu dia bisa meningkatkan produksi Dari air saliva, betul. Mungkin karena asamnya juga. Karena asam, betul. Dan tentunya tetap gosok gigi ya 2 kali sehari minimal. Betul, minimal pagi bangun tidur dan malam sebelum tidur, itu yang paling utama ya. Kalau untuk yang lainnya mungkin ya tetap kontrol rutin aja ya ke dokter gigi. Jika ada lubang segera ditambal, dihilangkan semua yang bakteri-bakteri betul yang menyebabkan bau mulut. Kemudian gigi dihilangkan, itu luar biasa seger rasanya. Segar rasanya, betul sekali Bu Dokter. Jadi intinya sebenarnya di sana itu adalah untuk meningkatkan cairan saliva itu sendiri. Betul. Ya. Berarti di luar daripada itu kita juga menghindarkan diri kita itu dari dehidrasi, betul ya? Betul sekali untuk kesehatan tubuh ya. Iya, kesehatan tubuh kita. Jadi kalau kita dehidrasi juga kan pengeluaran dari air saliva itu berkurang. Betul. Baik. Jadi mungkin tips salah satunya itu mengkonsumsi buah-buahan yang cukup tinggi. Iya, betul. Baik, itu untuk mengantisipasi bau mulut saat puasa. Tapi kalau pada saat puasa, Bu, misalnya sedang berpuasa ini mau sikat gigi, Iya. bisa ya Dok? Tidak ada masalah. Yang penting jangan ditelan. Yang penting jangan ditelan. Itu aja intinya ya. Jangan ditelan. Jangan nyuri-nyuri. Begitu berenang nelen sedikit kan nggak jadi puasanya, batal, betul. Jadi intinya jangan khawatir untuk sikat gigi. Iya, tidak ada masalah kok. Atau berkumur juga nggak apa-apa ya Dok? Iya. Nah ini ada satu nih sebenarnya nih. Iya. Jadi mouthwash itu sebenarnya juga keseringan tidak terus ya, karena terlalu asam dan mengandung alkohol ya biasanya ya. Sesekali nggak ada masalah, cuman kalau terlalu sering kurang bagus karena bisa menyebabkan korosi atau menipisnya lapisan email. Betul. Sebenarnya ada obat kumur yang sangat bagus untuk menghilangkan bau mulut. Itu saya pernah baca penelitiannya, rendaman air kismis. Nah itu air kismis direndam semalaman, kemudian dikumur, itu bisa bersifat antimakroba sehingga bakteri yang penyebab bau mulut itu bisa ditekan produksinya. Itu penelitiannya sudah ada. Jadi dan saya sudah baca dan saya sudah membuktikan gitu. Jadi iya, jadi selama ada yang ini ya yang lebih kita ketemukan sehari-hari kan di rumah biasanya orang ada ya nyetok di rumah. Ya kenapa nggak dimanfaatkan ya kan selain dimakan. Zaman sekarang itu kan semua kembali ke arah natural aja. Nah, betul. Yang nantinya akan alami atau natural, kita akan kembali lagi. Dan lebih sehat ya. Dan lebih sehat betul. juga. Dan itu nggak membuang-buang juga sih. Iya. Setelah itu bisa dimakan. Enak sekali kan. Aduh jadi. Aduh terima kasih Dok. Ini justru adalah masukan yang luar biasa untuk keluarga sehat. Jadi keluarga sehat jangan takut untuk menggunakan hal-hal yang alami, jangan hanya bersifat kimiawi. Iya betul. Seperti mungkin mouthwash yang kita kenal dan lain sebagainya, ternyata bisa digantikan juga dengan Bisa. seperti dokter bilang tadi. Kalau kimia itu sifatnya sementara ya. Iya, betul. Karena menyegarkan sesaat, habis itu udah hilang lagi. Iya. Kalau kismis dia benar-benar antimikroba secara Secara alami. alami, betul. Jadi sumbernya langsung yang dibom Betul. ya. Langsung Benar. seperti itu keluarga sehat. Baik, pertanyaan kedua Dok, ini dari Ibu C. Apakah ibu hamil yang berpuasa itu wajib check up gigi dan mulut sebelum puasa? Dan kira-kira pemeriksaan apa saja? yang wajib Oke. dilakukan? Ya, Ibu, saya coba menjawab ya. Memang sebaiknya ibu hamil tetap melakukan pemeriksaan rutin, khususnya terhadap gigi dan mulutnya. Baik. Karena itu akan benar-benar sangat mempengaruhi janin dan kondisi kehamilannya sendiri. Baik. Ibu dalam keadaan hamil meningkat hormonnya ya, estrogen dan progesteron. Kemudian selain itu ibu hamil banyak ada yang namanya morning sickness ya, seperti itu yang menyebabkan dia malas makan. Nah jika terjadi masalah di mulutnya, misalnya ada lubang gigi sehingga dia sakit gigi atau karang giginya mulai rewel,
itu bisa menyebabkan dia malas makan ya. Sedangkan bayi janin butuh asupan zat gizi dari ibunya. Itu pertama. Yang kedua, dengan meningkatnya hormon estrogen dan progesteron yang saya bahas, yang saya katakan tadi, itu bisa meningkatkan aliran darah di gusi. Nah itu beda dengan orang yang tidak hamil. Ya, jadi dengan meningkatnya aliran darah di gusi, sehingga menyebabkan gusi bisa membengkak. Nah itu jika diteruskan, jika dibiarkan berlarut-larut tanpa diperiksakan atau ada tindakan khusus dari dokter, misalnya kalau udah menuju ke pembengkakan gusi, mungkin ke bedah mulut ya, itu malah bisa menyebabkan suatu pembengkakan gusi yang lebih besar lagi dalam waktu singkat. Ada yang namanya tumor jinak, itu bisa mengarah ke epulis gravidarum namanya. Itu tumor tuh lumayan gede itu karena aliran darahnya terus banyak gitu. Betul. Karena adanya biasanya sih disebabkan karena ada gigi rusak misalnya, atau misalnya ada karang gigi. Itu kan semua ada faktor pemicunya ya. Tidak seketika itu terjadi. Makanya sebelum itu semua terjadi, sebaiknya memang jika program hamil atau apalagi misalnya pada saat berpuasa, itu kan seperti yang tadi kita ketahui, saliva antiseptik alami itu dia sedikit produksinya berkurang dia, sehingga bakteri dalam bisa menjadi lebih banyak. Nah itu yang mengharuskan ibu hamil sebaiknya mencegah lebih baik daripada mengobatinya. Betul. Jadi untuk ibu C sudah terjawab ibu ya, bahwa sebelum berpuasa ataupun pada saat berpuasa seperti yang dokter jelaskan tadi, bahwa apabila memang ada kesalahan di bagian gigi dan mulut, segera nanti untuk diperiksakan. Apabila memang sudah dari lama itu kontrol giginya rutin, malah juga bisa jadi medical check up gigi dan mulut itu pun harus sering dilakukan. Karena jika tidak seperti itu, nantinya malah akan berbahaya terhadap diri sendiri, terutama karena peningkatan tadi itu peningkatan dari produksi estrogen dan progesteron hormon pada saat kehamilan, itu nanti akan memicu dari peningkatan pembuluh darah di gusi yang malah akan berbahaya. Dan ada satu hal lagi, udah ada penelitiannya juga, sudah sempat baca, itu bisa menyebabkan prematur loh. Jika memang ada masalah di, misalnya nih contoh dengan sakit gigi sehingga terjadi kontraksi yang lebih awal, itu kan bisa terjadi prematur ya. Jadi seperti itu, betul, luar biasa. Bahkan ya mungkin banyak yang berpendapat bahwa sakit gigi sama kontraksi kehamilan kurang lebih sama itu biasanya. Iya. Tapi bener ya. tapi gitu ya, karena Dokter Dewi ini belum nikah nih, masih lajang nih, tapi bentar lagi nih kayaknya nih. jadi memang tapi kalau dari pasien saya, ada pasien umur usia kehamilan 7 bulan, anak kedua sakit gigi, minta diekstraksi giginya saat itu. Akhirnya kami koordinasi dengan dokter obgynnya, dokter kandungannya, agar ibu selamat, anak selamat, dan kami juga bisa menyelamatkan. Itu mengatakan lebih sakit gigi loh daripada sakit kontraksi. Karena saking sakitnya mungkin ya gigi itu ya. Gigi itu kecil-kecil cabai rawit soalnya. Benar. Jadi pada saat kontraksi dia nggak sampai nangis. Tapi begitu sakit gigi di depan situ sih sampai kasir tuh nangis terus. Akhirnya benar-benar kami ngundang dokter obgynnya, dokter kandungannya via telepon dulu, kemudian via video call, kemudian dokternya datang, alhamdulillah ibunya terselamatkan. Alhamdulillah. Jadi memang penting sekali keluarga sehat ya untuk tetap melakukan check up pada gigi dan mulut, terutama apabila memang promil pun ya. Betul. Promil pun dalam rangka mempersiapkan kehamilan setiap wanita mungkin perlu untuk memperhatikan gigi dan mulut, karena saya rasa dok, gigi dan mulut ini adalah salah satu yang kurang diperhatikan. Iya. Mungkin hanya berpikir oh ya promil tahun saya sakit gigi ya sudah gitu, pergi ke dokter gigi cabut selesai. Betul. Padahal sebelum pada masa itu harusnya sudah harus dicek. Betul. Agar bisa dipertahankan giginya selama-lama mungkin. Ya. Jangan ada palsu. Pokoknya kan. Betul. Oke. Yang terakhir dokter, ini pertanyaan dan ini masih remaja sepertinya dok. Dari Nona S, tips cara menghindari gigi sensitif
sensitif dok pada saat buka bareng. Oke. Ini ceritanya begini dok, saya sering buka bersama pada saat berbuka pastinya pengen sekali untuk menikmati yang segar-segar, dingin-dingin gitu ya. Dingin-dingin, tapi saya selalu berhadapan dengan gigi sensitif. Setiap kali minum langsung rasanya sakit kepala. Dengan menipisnya lapisan setelah email itu ada namanya lapisan dentin. Lapisan dentin itu mempunyai pori-pori yang langsung tembus ke saraf gigi. Itu yang menyebabkan mudah sensitif. Terutama gigi taring kan biasanya kan enak tuh daerah sini kan sikat giginya kenceng ya. Itu biasanya itu karena udah kebuka dentinnya biasanya karena emailnya udah menipis gitu. Jadi jangan gosok gigi yang kenceng, biasa aja pilih yang lembut sikat giginya. Kemudian gosok giginya juga biasa aja, lewat aja. Yang penting semua gigi udah terlewati ya, terbersihkan dengan baik. Kemudian Pak menggunakan pasta gigi yang benar. Nah, memilih pasta gigi yang pas betul. Jadi kalau bisa memilih pasta gigi yang benar-benar ada. Sekarang seandainya ini kita nggak boleh sebut merek ya karena nggak ada sponsornya ya. Jadi ada memang itu. Mungkin dok yang boleh. Iya, fluoride pasti ya. Yang pasti nanti biasanya kan ada tuh pasta gigi untuk gigi sensitif. Itu boleh tuh, sangat membantu, itu benar-benar sangat membantu. Tapi dengan kebiasaan gosok gigi yang terlalu keras masih terus dilanjutkan itu tidak akan membantu benar-benar ini, total nggak maksimal. Kalau memang udah terkikis seperti itu ya harus tindakan dari dokter gigi, biasanya ditambal, ditutupin atau enggak misalnya ada gusinya yang udah turun karena gosok gigi kan masih turun juga tuh gusinya tuh, sehingga dentinnya lebih kebuka ya, lebih peka terhadap rangsangan dari luar. Nah itu biasanya harus diangkat lagi gusinya, di graft gitu, dioperasi, dibedah supaya ketutup lagi gitu. Jadi saya sendiri adalah salah satu orang juga yang sensitif ya. Gigi sensitif dok. Tapi memang benar dok yang dokter katakan bahwa mungkin secara pengalaman pribadi saya juga sikat giginya itu keras. Nah, karena lebih nyaman mungkin ya, kerasa bersih ya. Terasanya sangat bersih pada saat itu. Cuman ya memang gusi jadi cukup betul. Jadi agak sedikit naik. Nah, ya. Sebenarnya nggak perlu kencang ya. Kalau misalnya ada kerasa ini ada nyelip sayur nih atau daging nih masih ada belum bersih sama sikat gigi, ada namanya dental floss sekarang, benang gigi. Nah, dental floss itu lumayan membantu loh bersihin tanpa harus pakai tusuk gigi, karena tusuk gigi itu kurang bagus sebenarnya ya. Karena bisa melukai gusi, kemudian gusi juga yang tadinya nempelnya bagus tiba-tiba dia kebuka. Nah, itu kan bisa jadi infeksi bakteri lagi. Jadi masuk lagi bakteri, bisa infeksi lagi gitu loh. Jadi dental floss salah satu yang dapat menyelamatkan ya dok ya. Iya betul. Jadi jangan kayak sikat kamar mandi. Yes. Itu mah kerak beneran ya. Ya semanis dokter Dewi gini lah. Terima kasih dok. Dokter juga jauh lebih manis. Baik. Terima kasih keluarga sehat dan terima kasih dokter Siti. Kita sudah masuk ke dalam penghujung segmen kita. Ini 3 dari pertanyaan keluarga sehat telah terjawab dengan luar biasa sekali dari dokter Siti, dan saya berharap sih ya dok ya sesi-sesi atau segmen-segmen seperti ini cukup kita tambahkan lagi dok. Betul. Karena saya melihat bahwa seperti yang tadi saya sampaikan ke dokter bahwa gigi dan mulut itu adalah salah satu segmen atau salah satu bagian dari tubuh yang mungkin kadang-kadang sering terlupakan kalau sedang demonstrasi. Betul. Kayak sedang emosi giginya. Jadi kalau gigi tidak sedang bermasalah, biasanya orang melupakan. Betul. Jadi saya sih berharapnya nanti ke depannya seperti yang dokter Siti sudah sampaikan, banyak sekali kita dapatkan informasi-informasi baru ya dok ya, baik termasuk terkait dengan cara untuk menjaga supaya mulut kita terhindar dari bau mulut, kemudian kumur, tadi kita sudah mendengarkan bahwa ada cara baru yakni dengan menggunakan rendaman kismis untuk berkumur, itu jauh lebih bagus, serta cara untuk menyikat gigi, karena saat ini itu cara menyikat gigi itu banyak yang mempertanyakan, ada yang bilang katanya harus sedikit saja menggunakan ini dan lain sebagainya. Mungkin nanti kedepannya keluarga sehat kita akan bahas lebih lanjut bagaimana sih cara menyikat gigi yang benar, karena mungkin sudah terpengaruh yang lama ya dok. Betul. Orang tua lama mungkin berpikir bahwa sudah gigi harus seperti ini, ternyata memang ada cara sikat gigi yang sedang tepat.
makin kesini kan makin up to date ya. Mungkin itu yang harus kita update lebih untuk keluarga. Baik, terima kasih banyak Dokter Siti. Sama-sama Dokter Dari Dewi. Sekilas Sehat pada pagi hari ini dan semoga semua yang telah disampaikan oleh Dokter Siti pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk keluarga sehat. Amin. Karena bagi kami semua, your health, our care. Rumah Sakit Harapan Keluarga mengucapkan Selamat menjalankan ibadah puasa. Your heart, our care.